Halo sahabat Emuna TV. Di dalam video kali ini kita akan menyimak penjelasan dari Dr. Bambang Nursena, sebuah polemik sejak kapan Yesus diangkat sebagai Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan merupakan inti dari iman Kristen. Bagi umat Kristen, Yesus bukannya seorang nabi atau guru yang luar biasa, tetapi juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pengangkatan Yesus sebagai Tuhan tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui perkembangan teologis yang berakar pada pengalaman para murid, tulisan dalam Perjanjian Baru, dan peristiwa-peristiwa besar yang menjadi dasar iman Kristen, seperti kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Mari kita akan menyimak penjelasan dari Dr. Bambang Nursena. Selamat menyaksikan. Sejak kapan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu diangkat menjadi Tuhan? Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Sama dengan kalau saya katakan itu kan tuduhan orang-orang yang kurang belajar itu. Mengatakan baru tahun 325 Yesus disebut Tuhan. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Ketika dia mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Kepadamu Bapa Surgawi, dengan imam besar surgawi, yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Dia mati dalam kesahitannya, dan itu terjadi tahun 156 Masehi. Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada. Yesus disebut Allah itu bukan dalam makna kemanusiaannya itu. Yang dilahirkan Maria itu memang sepenuhnya manusia, maka dikatakan firman telah menjadi manusia. Seperti misalnya kalau sebagai contoh perbandingan, orang Islam percaya Quran itu firman Allah. Kertasnya itu mulai kapan ada? Apa mulai dibuat di pabrik? Kan tidak. Di pabrik kertas kan tidak. Yang disebut Quran firman Allah itu bukan bentuk kertasnya ini, tapi firman Allah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga kalau Yesus disebut itu ilahi, Allah, itu bukan dalam makna kemanusiaan secara fisik, yang bisa mati, yang bisa dilahirkan, tetapi firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu makna ketuhanannya. Jadi tidak pernah ada pengangkatan manusia jadi Tuhan, karena di dalam Yesus itu kita meyakini sepenuhnya manusia dalam keadaannya sebagai manusia, sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang adalah Allah. Ini sangat clear dan bisa diterima secara akal budi. Gampang dicerna secara akal, kecuali yang akalnya nggak sampai. Itu gampang sekali dijawab, mudah sekali. Bukan tidak masuk di akal, tapi tidak masuk di akal. Akalnya. Bukan tidak masuk di akal, tidak masuk di akal mereka. Iya, Mbak, terima kasih banyak untuk beberapa jawaban yang sudah bisa kita sampaikan, dan kita akan membahas jawaban-jawaban yang lain yang kita masih menunggu mereka untuk mengirimkan pertanyaan pada kita. Demikian penjelasan singkat dari Dr. Bambang Nursena tentang polemik sejak kapan Yesus diangkat sebagai Tuhan. Dalam kehidupan dan ajarannya, Yesus mengklaim memiliki kehubungan yang unik dengan Allah Bapa. Beberapa pernyataan seperti aku dan Bapa adalah satu di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, dan barang siapa telah melihat aku, ia terlihat melihat Bapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Menunjukkan bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan Allah. Para murid Yesus yang menjadi saksi langsung dari kehidupan, mujizat, dan kebangkitannya mulai memahami bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit, mengendalikan alam, dan membangkitkan orang mati. Hal-hal yang dapat dalam keyakinan Yahudi kuno hanya dapat dilakukan oleh Allah. Kesaksian murid ini menjadi dasar bagi pengakuan bahwa Yesus memiliki sifat keilahian. Dalam Injil Yohanes pasal pertama, Yesus disebut sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini mengidentifikasikan bahwa Yesus sebagai bagian dari esensi Allah yang kekal. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-11, Rasul Paulus menulis bahwa Yesus meskipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus menjelaskan bahwa Yesus merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib
dan karena itu Allah meninggikannya dan memberikannya nama di atas segala nama. Dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-15 sampai ayat ke-20, Yesus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus menyatakan bahwa melalui Yesus segala sesuatu diciptakan, dan bahwa Yesus adalah kepala dari gereja yang menunjukkan otoritas ilahinya. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berkembang dari pengalaman para murid dengan Yesus yang hidup, ajaran-ajarannya, mujizatnya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Pengakuan ini ditegaskan dalam doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang satu esensi dengan Allah Bapa, dan dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang menyaksikan keilahiannya. Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan bukan hanya karena ajaran teologis, tetapi karena pengalaman nyata dari orang-orang yang menyaksikan kuasanya, mengakui kasihnya, dan melihat keajaibannya. Bagi umat Kristen, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah inti dari iman mereka, yang memberikan dasar bagi keselamatan, pengharapan, dan hubungan yang mendalam dengan Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.